Halo, apa kabar semua? Saya Daniel Jayputra. Saya hari ini mau berbicara tentang makanan-makanan halal dan skandal-skandal yang terjadi di baru-baru ini di Singapura dan sebelumnya di Australia dan sebelum itu terjadi di Malaysia. Di Malaysia, Malaysia mengimpor banyak daging-daging sapi untuk memenuhi kebutuhan negaranya dan juga mengekspor. Jadi mereka impor daging-daging sapi dari banyak negara, dari Cina, dari Amerika Selatan, dari Australia. Dan ternyata pengekspor pengekspor ini, contohnya dari Australia, mereka mencampur daging sapi dengan daging kanguru. Dan banyak daging-daging sapi yang dicampur dengan daging kuda sebenarnya. Dan mereka menyuap official-official yang pengimpornya di Malaysia. Dan di Malaysia, daging-daging ini di-repackage, jadi dimasukin ke dalam kemasan-kemasan yang langsung dicap halal. Karena custom officialnya sudah disuap. Dan yang menyuap dan yang disuap adalah Muslim. Ini yang bikin masalah. Jadi yang di Australia itu yang mengekspor itu mereka lewat seperti kartel, jaringan-jaringan yang tertentu. Dan jaringan-jaringan ini secara sadar mencampur daging sapi yang halal dengan daging-daging kanguru. Dan banyak sekali yang maksud saya praktek ini sudah dijalankan selama 40 tahun. Jadi ini bukan baru-baru aja. Mereka baru menemukan praktek ini akhir tahun lalu, sekitar November Desember ya. Ini pertama kali keluar di berita. Ini November tahun 2020 atau Desember 2020. Dan bisa dicek dari arabnews.com, kalian boleh cek. Jadi ini masalahnya, Malaysia sedang mencoba untuk menjadi pengekspor daging-daging halal. Karena mereka mau menguasai market 2,3 triliun dolar. Jadi ini bukan hanya merusak nama baik Malaysia, tapi konsumer yang makan daging sapi ini di Malaysia selama 40 tahun, bayangin. Mereka sangka ini daging-daging halal, ternyata itu daging kanguru, dicampur daging kanguru, dan ada yang dicampur daging kuda. Dan di Australia, skandal yang di Australia itu sedikit lain. Skandal yang di Australia itu sedikit lain. Jadi di Australia mereka bilang halal jadi kalau daging halal itu harus dipotong dengan pisau yang tajam, dan yang memotong harus Muslim atau ahlul kitab, jadi Yahudi atau orang Kristen, dan nama Allah harus disebut. Atau kadang-kadang nama Allah nggak harus disebut kalau kamu Syafi'i. Kalau kamu yang Hanbali, Maliki, nama Allah harus disebut. Tapi kalau Syafi'i sedikit longgar, ya. Dan daging-daging ini harus dari binatang-binatang yang halal. Jadi nggak bisa dicampur asal daging kanguru, daging babi misalnya ya. Dan binatang-binatang ini harus hidup sampai sebelum dijagal, dislaughter. Kalau binatangnya sudah mati, dagingnya menjadi haram otomatis. Seperti yang kamu tahu ya, ini
Ini basic daging halal. Gimana itu daging halal tuh seperti apa? Harusnya seperti apa? Mungkin kebanyakan muslim sudah tahu sebenarnya. Jadi yang di Australia ini banyak yang mereka pakai sistem yang namanya stunning. Di Australia, di Inggris, binatang-binatang itu harus di-stun dulu sebelum dijagal, supaya nggak terlalu menderita. Kalau dipotong lehernya kan sakit. Jadi mereka di-stun dulu, mungkin dicelupin di air, ada listriknya. Dan kadang-kadang juga mereka pakai gas. Nah, sekarang yang masalah, kalau listriknya terlalu tinggi, voltage-nya, binatangnya bisa mati ya. Atau gasnya terlalu banyak, binatangnya mati. Jadi banyak ayam-ayam yang sudah mati dan dijagal juga, dijual sebagai halal. Ini yang menyelidiki bukan orang yang non-muslim. Ini justru orang muslim sendiri yang menyelidiki di Australia. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang seperti ini. Dan di video saya yang berbahasa Inggris, saya juga sempat saya menceritakan tentang apa yang muslim-muslim bilangin saya di Kanada. Jadi begini, ada 2 muslim dari India. Dua-duanya punya teman yang punya franchise Popeyes. Jadi kamu ingat di Indonesia juga pernah ada franchise ayam goreng Popeye dari Amerika. Dan karena di Kanada, karena banyak yang punya franchise itu muslim, jadi mereka mau jual ayam yang halal. Jadi mereka gimana jual ayam halal? Satu orang cerita ke saya begini. Jadi temannya begitu boleh jual ayam halal, tapi belinya itu bukan dari headquarternya ayam halalnya, tapi dari luar. Mereka boleh cari sendiri tempat yang mana yang dari halal. Dan masalah gini, muslim-muslim itu tidak jujur. Jadi misalnya kan ada Royal TV. Kalau jual satu ayam goreng, misalnya ya, contoh satu ayam goreng, misalnya harganya 10.000 dan Royal TV-nya itu Rp1.000. Dan mereka tuh nggak jujur. Mereka beli misalnya 1.000 ayam, tapi mereka cuma bilang mereka jual 500 ayam. Jadi Royal TV-nya yang setengah tidak dibayarkan. Mengerti? Jadi begini, saya bilang ke muslim-muslim tempat kerja, kalau uang yang dipakai buat dagang aja udah nggak halal, ayam halal pun jadi haram. Ini pemikirannya lain sekali. Muslim itu banyak pemikirannya itu lain sekali. Mereka pikir mereka beli halal, ayamnya tetap halal gimana pun. Tapi kalau uangnya itu uang hasil yang nggak halal, uangnya aja udah haram, gimana? Jadi seperti yang koruptor-koruptor yang di Indonesia, ya, yang nyolong uang itu dari uang rakyat itu, uang pajak. Kalau misalnya mereka beli mobilnya gimana? Ini uangnya ini udah haram. Beli mobil, terus dipakai buat beli ayam yang halal. Ayamnya jadi haram, mobil yang ngangkut udah haram. Ya kan? Begitu. Dan yang muslim satu lagi yang juga dari India, dia juga punya teman yang punya Popeye juga. Ini lain orang ya. Ini lain orang, orangnya nggak sama. Begitu temannya dengar, boleh beli daging dari mana aja, dia langsung cepat-cepat buka sendiri toko jagal ayam yang halal. Nggak tahu gimana caranya, tapi dia langsung cepet-cepet buka. Jadi dia jual ke diri dia sendiri. Mengerti? Jadi saya punya Popeye, saya buka Popeye yang halal, terus saya cepet-cepet buka tempat jagal ayam yang halal. Saya jual ke diri sendiri. Dan hasilnya juga sama. Nggak jujur. Saya masukin dari tempat toko saya 500 ayam, saya bilang cuma 200.
Dan ini ketahuan oleh Popeye, headquarter-nya Popeye. Dan langsung Popeye langsung memutuskan untuk menjual ayam halal dari mereka sendiri. Jadi yang punya Popeye nggak boleh lagi beli dari luar, harus beli dari headquarter, dari Popeye sendiri. Dan initially mereka tuh keberatan. Mereka bilang, oh halalnya tuh lain, kita halalnya tuh harus potong pakai tangan. Baru bisa. Terus kita harus sebutin Allahu Akbar atau takbir kayak gitu ya. Nama Allah harus disebutin. Headquarternya Popeye nggak kalah pinter. Mereka tulis surat ke mufti dari Mekah. Kalau kamu muslim denger ini, kamu tahu mufti dari Mekah itu nomor 1 paling tinggi ya. Itu seperti paus di kalau buat orang Katolik ya. Nomor 3 mufti dari Yerusalem, nomor 2 mufti dari Madinah, nomor 1 paling tinggi mufti dari Mekah. Mereka tulis surat dan suratnya dikasih semua ke semua toko-toko Popeye di Kanada dan Amerika. Yang surat itu menyatakan bahwa kalau ayamnya dipotong pakai mesin itu tetap halal. Dan biarpun nama Allah disebut pakai itu kayak pakai CD ya. Jadi itu bukan orang yang bilang, orang yang motong tuh nggak harus bilang Allahu Akbar setiap kali. Soalnya kadang-kadang kalau kamu motong 10.000 ayam atau bukan 10, kalau kamu motong 2.000 ayam per hari, kan kadang-kadang bisa kelewatan. Jadi mereka pakai apa? Seperti pakai CD, pakai rekaman ya. Jadi setiap kali cuma Allahu Akbar gitu terus, nggak berhenti-berhenti. Dan yang pemotongnya bukan orang lagi, pakai mesin otomatis. Dan ini yang masalah untuk daging-daging yang halal itu masalahnya juga ada yang di Australia juga. Ini ada agensi yang tidak berkualitas atau nggak ada kredibilitasnya. Jadi mereka seharusnya ada kredibilitas, tapi karena di Australia kamu bisa menjadi halal certifier lewat online. Cuma beberapa menit aja, masukin nama kamu, ketak-ketik berapa menit kemudian kamu sudah terdaftar sebagai halal certifier. Halal certifier kamu bisa langsung punya cap sendiri, yang kamu bisa cap sendiri, ini daging halal. Kamu punya wewenang untuk itu. Segitu mudahnya untuk menjadi halal certifier di Australia. Dan banyak sekali yang orang-orang yang punya toko daging langsung daftar sendiri online. Jadi banyak binatang yang sudah mati mereka potong aja. Mereka nggak peduli. Kenapa? Daging halal bikin uang lebih banyak daripada jual ayam biasa. Daging sapi halal sedikit lebih mahal daripada daging sapi biasa. Itu bisnisnya. Jadi di Kanada, Amerika, Australia, Malaysia, sekarang Singapura juga baru-baru ini sudah bermasalah karena banyak loophole-nya. Halal itu emang segitu mudahnya dijadikan sebagai peluang bisnis aja. Jadi ya pengikut yang orang-orang yang muslim yang beli makanan halal, di pikiran mereka ini makan halal, untuk menyenangkan hati Allah. Tapi ternyata makanannya aja nggak halal, boro-boro halal.
malah haram iya. Jadi makan daging sapi halal yang dicampur daging kanguru, itu daging kangurunya nggak halal, itu sama aja kayak makan daging babi. Dan kadang-kadang di Kanada juga banyak orang-orang yang toko-toko yang jual daging halal, bilangnya halal, tapi karena mereka nggak bayar pajak atau mereka coba, kamu tahu lah kalau orang-orang bisnis kadang-kadang begitu ya. Mereka seharusnya nggak bayar pajak, seharusnya bayar pajak tapi mereka nggak bayar. Itu yang mereka beli jadi haram dan mereka jual sebagai halal. Dan orang-orang yang makan daging itu mereka pikir ini daging halal tapi sebenarnya haram. Gampang memang, oh saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Jadi gimana? Kamu tahu atau enggak? Tapi itu daging gimana ya? Saya dulu pernah nih ada teman Muslim yang dia sudah nggak kerja sama saya. Namanya Syafiq. Syafiq ini dari Bangladesh. Dia bilang ke saya, Daniel, ini buat antara kamu sama saya aja ya. Sebenarnya saya lebih percaya kosernya Yahudi, halalnya Yahudi daripada yang Muslim. Dia bilang begitu sama saya. Karena dia nggak percaya ini daging benar-benar halal. Ini dia Muslim Sunni ya. Jadi kita pernah makan berdua. Kita ke restoran yang namanya Jerusalem dan yang bekerja itu kok restoran kosher, itu benar-benar dari Yahudi. Dan dia nggak keberatan. Dia lebih prefer makan makanan Yahudi daripada makanan halalnya Sunni. Bayangin. Karena dia tahu apa yang sebenarnya itu terjadi gitu. Dan Muslim-Muslim Somalia dulu saya pernah ketemu dari University of Toronto. Mereka juga bilang sama seperti saya, sama seperti Syafiq. Mereka beli karena gimana? Ya udahlah, ini Muslim, ya udahlah. Tapi mereka bilang mereka tahu ini nggak halal. Biarpun tokonya bilang halal, tapi mereka tahu ini nggak halal. Dan mereka lebih percaya yang kosernya Yahudi. Sama. Saya itu dulu belum berpikir banyak tentang agama, tapi karena mereka Muslim, mereka ngomong, jadi saya ladenin ya. Tapi waktu saya muda, saya kurang berpikir banyak gitu. Terus terang aja. Dan sekarang ini baru 6-7 tahun ini ya, saya baru mulai berpikir, mulai baca banyak. Dan ini yang saya baca, yang saya tahu, yang saya observe, saya bagikan kepada Anda bukan karena saya Kristen. Jadi saya bilang, oh Muslim salah, Islam salah. Enggak. Ini saya nggak mau bias ya. Kalau misalnya saya Kristen, tapi kalau Islam benar, saya harus masuk Islam. Bukan karena orang tua saya satu keluarga, satu negara, semuanya Kristen, saya nggak bisa masuk Islam karena semuanya Kristen. Saya takut. Loh, kalau ada surga dan neraka, saya harus takut kepada Allah dong, bukan kepada manusia. Ini jadi itu yang saya observe dari Islam dan Kristen itu bukan dari sesuatu yang bias. Karena saya Kristen, saya harus belain Kristen. Enggak. Ini bukan main sepak bola ya. Karena saya orang Indonesia, saya harus belain Indonesia. Kalau saya orang Indonesia, ada pertandingan sepak bola Indonesia lawan Malaysia, jelas saya harus bela Indonesia. Tapi kalau agama tuh nggak bisa begitu. Kita harus berpikir sebagai orang yang neutral, jadi nggak ada, bukan karena keluarga kita Muslim kita harus belain Islam, bukan karena keluarga kita Kristen kita harus belain Kristen, enggak. Dan ini berita tentang makan halal dari Australia, dari Singapura. Masalah-masalah ini boleh kamu cek
di arabnews.com. Ini Arab News ya, dari Arab ya, dan banyak juga yang lain-lain. Bloomberg juga ngomong tentang ini, South China Morning Post juga ngomong tentang ini. Jadi kamu bisa cek, dan kalau kamu makan makanan yang halal berpikir itu untuk nyenangin Tuhan, ya unfortunately mungkin kamu harus coba berpikir lagi ya. Seperti yang Yesus bilang, yang bikin kamu itu bersih itu bukan makanan yang masuk ke mulut kamu, tapi apa yang keluar dari mulut kamu. Ya, jadi kamu, karena yang masuk ke mulut kamu kan bakal keluar lagi ya, gitu. Jadi ya itu seperti Yesus bilang, dan waktu di Alkitab juga dibilang, waktu Peter dikasih visi tentang makanan-makanan itu juga suara yang dari surga juga bilang ke Petrus, bilang, jangan pernah bilang yang Allah ciptakan itu sebagai najis. Memang benar, mana mungkin kalau Allah itu maha pencipta, mana mungkin yang diciptain itu kotor, najis. Tuhan Allah itu cuma ciptain sesuatu yang bersih, ya enggak? Jadi tentang halal dan haram harus dipikirkan sebaik-baiknya. Kita sebagai manusia yang bernalar, kita harus berpikir pakai nalar juga, dan kita harus berdoa sebelum kita bilang ini kita harus ikutin halal atau haram gitu. Kita harus berdoa, kita harus biar roh Allah itu menuntun kita. Demikian saja dari saya hari ini, dan untuk orang-orang yang percaya makanan halal dan haram, Tuhan berkati. Dan untuk orang-orang yang percaya bahwa semua yang Tuhan ciptakan adalah halal dan bersih, Tuhan berkati.